warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mahathir Najar, dosen program studi Matematika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. Bidang keilmuan saya adalah matematika terapan, khususnya pada bidang ilmu komputer. Lebih spesifik lagi, yaitu sistem cerdas atau pengenalan pola. Tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja bakti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran yang saya terapkan dalam mengampu mata kuliah di program studi matematika. Teknik yang saya gunakan adalah DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Namun sebelum saya menjelaskan teknik ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Jaringan Syaraf Tiruan atau JST. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan di kelompok bidang keahlian matematika terapan dengan bobot 3 SKS dan diajarkan pada mahasiswa semester 6. Mata kuliah ini membahas konsep dasar jaringan syaraf tiruan, termasuk arsitektur Hebb, perseptron, multilayer perseptron, backpropagation, dan arsitektur convolutional neural network. Mata kuliah ini juga memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk menerapkan algoritma JST pada permasalahan nyata melalui pendekatan case method dan project based learning. Adapun kemampuan mahasiswa yang diharapkan setelah mengikuti kuliah ini adalah: 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar arsitektur jaringan syaraf tiruan. 2. Mahasiswa mampu membangun, menganalisis performa dan akurasi model JST. 3. Mahasiswa mampu merancang, melakukan dan menyelesaikan proyek riset berbasis JST. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran DIA yang saya terapkan pada mata kuliah JST ini. D atau Delivery, yaitu bagaimana cara penyampaian materi kuliah kepada mahasiswa. Dalam mata kuliah jaringan syaraf tiruan, saya mengimplementasikan metode pembelajaran berbasis kasus atau case method, di mana dalam proses pembelajaran saya akan mengungkapkan suatu kasus atau fenomena real yang terjadi yang tentu saja berkaitan dengan materi pembelajaran. Mahasiswa kemudian saya ajak untuk mengamati, mengidentifikasi, dan menganalisis fenomena tersebut serta menemukan solusi dari masalah yang ada di dalam fenomena melalui diskusi yang interaktif baik secara individu maupun kelompok. Setelah UTS, saya akan memberikan sebuah fenomena real sebagai proyek riset yang kemudian diselesaikan secara berkelompok dengan menggunakan pengetahuan dari materi-materi pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang kemudian akan saya berikan review serta feedback. Dengan metode ini, saya yakin akan meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran di kelas. Berikutnya adalah interaction, yaitu bagaimana berinteraksi dengan mahasiswa. Case-based learning yang saya implementasikan merupakan wujud dari student-centered learning dan student-active learning, sehingga dapat tercipta interaksi dua arah, tidak hanya antara dosen dan mahasiswa, tapi juga antara mahasiswa itu sendiri. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan pendapatnya, bertanya, ataupun memberi tanggapan selama proses pembelajaran di dalam kelas. Interaksi di luar kelas pun dapat terbangun baik, dilakukan dengan tatap muka secara langsung maupun dengan memanfaatkan sosial media seperti WhatsApp. Saya membuat grup WhatsApp yang dimanfaatkan mahasiswa untuk bertanya terkait materi, diskusi, sharing informasi, dan juga bimbingan proyek riset. Terakhir adalah assessment, yaitu bagaimana penilaian terhadap mahasiswa. Dalam hal ini, assessment didasarkan pada kesepakatan atau pembahasan kontrak perkuliahan di awal perkuliahan dan rubrik penilaian dalam RPS. Di awal perkuliahan, saya akan menjelaskan kriteria indikator dan bobot perkuliahan. Kriteria dan indikator penilaian ini bersumber dari RPS, sedangkan bobot penilaian akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan tim teaching dan mahasiswa. Pada mata kuliah jaringan syaraf tiruan ini terdapat 3 komponen penilaian, yaitu tugas berbasis case method,
ujian tengah semester, dan proyek akhir. Di dalam dokumen RPS telah diberikan rubrik penilaian untuk setiap komponen penilaian yang mencakup kriteria atau aspek apa saja yang dinilai, indikator yang berupa ketepatan urutan, tahapan dan ketajaman analisis dari setiap jawaban mahasiswa, serta interval scoresnya, sehingga penilaian yang diberikan kepada mahasiswa dapat bersifat objektif, terukur, transparan, dan akuntabel. Demikian teknik pembelajaran yang saya implementasikan dalam mata kuliah jaringan saraf tiruan. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran mata kuliah jaringan saraf tiruan secara luring di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita lanjutkan pertemuan di materi mata kuliah jaringan saraf tiruan. Pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait arsitektur dasar jaringan saraf tiruan dan fungsi aktivasinya. Oke, pada pertemuan kali ini ada capaian pembelajaran yang diharapkan dicapai, yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan arsitektur dan fungsi jaringan saraf tiruan. Indikatornya ada 3, teman-teman. Yang pertama, teman-teman mampu menjelaskan arsitektur dasar JST, kemudian mampu menjelaskan peran bobot dan fungsi aktivasi, kemudian yang ketiga, mahasiswa atau teman-teman dapat menjelaskan forward propagation secara matematis. Pernah dengar kisah ini enggak? Titanic, ya. Jadi kasusnya tahun 1912, ada sebuah kapal pesiar yang sangat terkenal pada saat itu, kapal Titanic, yang bahkan penciptanya itu bilang kapal ini tidak mungkin ditenggelamkan bahkan oleh Tuhan, sekalipun dalam filmnya ya. Teman-teman pernah nonton? Nah, kemudian ternyata kecelakaan, dia menabrak gunung es. Kapalnya tenggelam. 1.500 dari 2.224 penumpang itu meninggal dunia, tenggelam pada saat itu. Kalau dianalisis berdasarkan kriteria penumpangnya, ada kelompok yang secara berdasarkan kriterianya peluang lolos selamatnya lebih besar dibanding kelompok yang lain. Tapi ini sangat sulit untuk diamati secara manual. Maka nanti ini salah satu kasus yang bisa dipecahkan menggunakan jaringan saraf tiruan yang akan kita pelajari. Ya, nanti kita akan lihat di belakang. Jadi kita akan, ini pertanyaannya, jenis kelompok orang seperti apakah yang mungkin selamat, yang paling mungkin selamat. Nah, kita bisa gunakan data penumpang seperti nama, usia, jenis kelamin, kelas sosial ekonomi, dan lain-lain. Ya, ada datanya. Dari situ kita bisa prediksi orang ini kalau terjadi kecelakaan Titanic itu selamat atau tidak. Oke, ini sudah kita pelajari secara umum pada pertemuan pertama ya, bahwa jaringan saraf tiruan itu punya 3 komponen utama, yaitu layer input, kemudian ada hidden layer, yang terakhir layer output. Arsitekturnya kurang lebih seperti ini, jadi teman-teman bisa lihat di situ. Nah, kalau kita gambarkan yang ini tadi, ini arsitektur secara grafisnya. Kalau kita buat lebih mirip-mirip matematis kayak gini. Jadi yang tadi sama, yang sebelah kiri itu yang X1 sampai Xn, itu adalah input layer. Ya. Nah, kalau kita lihat kemudian yang bobot W1, W2, ada kemudian penjumlahan sigma itu sampai fungsi aktivasi itu adalah hidden layer. Nah, terakhir output layer, sama bobotnya. Ada 3 bentuk, ada 3 struktur utama, yaitu input, kemudian hidden layer, sama output layer. Nah, yang kita mau cari kan yang di bagian terakhir ini, yang Y. Berdasarkan X ini data, yang kayak tadi kalau Titanic itu adalah usia, kemudian jenis penumpangnya, apakah dia kelas ekonomi, kelas VIP, dan lain sebagainya, itu di X, fiturnya atau inputnya, X1, X2, sampai Xn. Kemudian hidden layer-nya adalah proses algoritma jaringan saraf tiruannya. Terakhir adalah Y, outputnya itu prediksinya, apakah dia selamat atau tidak. Ya kan, selamat atau tidak. Nah, untuk menghitung Y atau outputnya, berdasarkan struktur itu bisa pakai rumus yang di bawah. Yaitu sama dengan fungsi aktivasi dari jumlah bobot I dikali sama fitur atau input XI ditambah B itu adalah bias.
Ini rumusnya sederhana itu. Nah, ini kita lihat contoh kasus sederhana. Contoh kasus sederhana dari jaringan saraf tiruan. Ada input. Sebelum kita nanti ke Titanic yang lebih kompleks datanya, ini kita lihat contoh sederhananya. X1-nya berapa? Oh, atau saya tunjuk satu orang untuk mengerjakan di atas. Nanti saya pandu di sini. Ayo, siapa? Sepertinya Farhan. Ayo Farhan. Biasanya saya suka tunjuk yang duduk di belakang. Kenapa? Karena biasanya orang di belakang itu adalah orang yang paham tapi dia tidak mau sombong, makanya dia duduk di belakang. Ayo Farhan. Kali X-nya berapa? X1-nya 0,5. 0,5 dikali 0,4. Oke, tambah X2-nya berapa? 0,3 dikali 0,6. Oke. Dalam kurung F-nya. Kenapa masih dalam kurung? Karena dia masih belum difungsi aktivasikan, belum masuk di fungsi aktivasi sigmoidnya. Oke, sampai situ. Terima kasih Farhan. Tepuk tangan dulu untuk Farhan. Oke ya. Sampai situ, berarti sekarang kita dapat F 0,64. Sekarang nilai 0,64 ini harus masuk ke fungsi aktivasi. 0,64 kemudian masukkan dia ke dalam fungsi aktivasi sigmoid. Jadi hasilnya 0,655. Jadi hasil akhirnya di sini adalah 0,655. Jadi Y-nya sama dengan 0,655. Jadi kita dapat sudah dengan input seperti ini, bobot seperti ini, bias dengan fungsi aktivasi sigmoid, nilai Y-nya bisa ditemukan. Oke, jelas ya? Nah, sekarang dari yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, ya, yang terkait pertemuan pertama, kemudian ini juga teman-teman lihat kita menghitung Y, mencari Y, ada 3 komponen utama dalam neuron ini atau proses kita mengerjakan ini. Ada yang tahu apa saja? Ada 3 Bapak. Yang pertama itu ada bobot, yang kedua ada bias, dan ketiga ada fungsi aktivasi. Oke, jadi ada 3 ini ya, bobot, bias, sama fungsi aktivasi yang mempengaruhi hasilnya nanti. Terima kasih, Cek. Nah, sekarang setiap komponen itu memiliki peran sendiri-sendiri. Jadi, bobot misalnya, bobot itu punya perannya yaitu mengatur seberapa besar pengaruh input terhadap output. Bayangkan tadi ini bobotnya kan 0,4, 0,6, 0,8. Ini kan bisa kalau saya kasih ini 0, W1-nya 0 saja. Misalnya, berarti kan nanti X1 di sini adalah 0,5 dikali W1. Berarti dia 0,5 kali 0. Jadi X1-nya nggak kepakai nilainya. Ya kan? Jadi bobot itu mempengaruhi di sana. Makin besar bobotnya, maka pengaruh dari inputnya atau variabel X-nya itu semakin besar. Paham ya? Lanjut, bias. Bias ini adalah nilai tambahan. Coba lihat, setelah kita hitung baru kita kasih dia bias di belakang. Kenapa? Karena biasanya kombinasi dari ini itu belum menggambarkan kondisi sesungguhnya, agak sulit. Maka perlu tambahan nilai bias. Sehingga dia menjadikan model kita lebih fleksibel untuk mengenali pola. Ada bias di sana. Terakhir, fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi menentukan output akhir dari neuron. Jadi misalnya kayak kita tadi pakai sigmoid, inputnya kan 0,64, Y-nya 0,65, 655. Jadi nanti dibatasi. Kayak lalu misalnya dia tidak ada nilai negatif. Kalau kita menghitung di sini, terus hasil akhirnya adalah negatif,
ketika masuk ke fungsi ReLU, dia outputnya akan 0 atau lebih dari 0. Tidak akan ada nilai negatif. Itu fungsi aktivasi. Jadi ada kasus-kasus nanti tidak mungkin negatif. Misalnya apa? Misalnya berat badan, kan nggak mungkin negatif. Maka dia perlu fungsi-fungsi aktivasi yang tidak membatasi sehingga tidak ada nilai negatif di sana. Sekarang kita masuk ke salah satu contoh arsitektur jaringan saraf tiruan yang sederhana, yaitu jaringan HEP. Arsitekturnya sederhana sekali seperti ini, seperti yang kita pelajari tadi kurang lebih. Nah, jadi ada input X1, X2 sampai Xn, kemudian ada bias masuk ke Y dengan fungsi aktivasi. Nanti yang berbeda hanya di bagian ini, update, metode update biasnya. Kalau tadi kan kita belum ada update ya, hasil akhir Y. Nah, di sini sudah ada update bias atau update bobot. Bobotnya tadi itu akan diupdate. Kan kita tadi hitung W-nya sama B-nya, kita tentukan sendiri ya. Itu sangat penting. Maka nilai optimalnya perlu dicari. Nah, makanya dia perlu diupdate. Dari nilai awal yang kita tentukan akan diupdate dengan algoritma ini. Ada fiturnya, kemudian ada targetnya. Nah, pasangan ini harus kita input. Makanya dia disebut juga supervised learning atau pembelajaran terarah. Karena kita perlu fitur atau inputnya dan targetnya. Kita masukkan ke algoritmanya untuk mengenali pola. Mesin ini berhasil membuat garis itu. Model machine learning atau JST yang kita buat berhasil membuat garis berdirinya itu. Sehingga input-input yang baru ketika ada yang datang, nanti bisa dia kenali, oh dia masuk di kelasnya 1 atau kelasnya -1. Sekarang, coba teman-teman kerjakan untuk kasus yang ini. Silahkan coba dikerjakan. Gimana? Sudah selesai? Sudah, oke. Dapat hasilnya? Oke. Hasilnya tidak akan optimal. Kenapa? Karena yang ini datasetnya adalah data tidak yang terpisah secara linear atau tidak linear separability. Kalau yang pertama tadi itu linear separability, artinya bisa terpisah secara linear, makanya bisa kita buat garis pemisah seperti ini. Kalau yang kedua ini tidak bisa, kayak ini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu adalah linear separability. Contoh yang pertama tadi kan mirip yang gambar 1 ya. Nah, contoh yang kedua itu adalah gambar keempat. Dia tidak bisa. Kalian bisa buat garis nggak yang memenuhi itu, garis lurus? Nggak bisa kan? Kalau kalian garis begini, di atas ada merah, ada biru. Garis begini juga nggak bisa. Kalau yang pertama kan gampang, memisahkan antara merah dan yang biru. Yang kedua, yang ketiga juga bisa. Sementara yang keempat, contoh yang kalian barusan kerjakan nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak linear separability. Ini linear separability. Konsepnya adalah kelas-kelas atau dataset yang dapat dipisahkan dengan garis linear. Itu linear separability. Sampai di sini teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Pixturianisa Salsabil. Saya mau bertanya, apakah memungkinkan dalam satu struktur JST ini dia dapat diterapkan lebih dari satu fungsi Oke, aktivasi? pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih. Jadi, apakah memungkinkan dalam satu jaringan saraf tiruan kita terapkan beberapa fungsi aktivasi, tidak hanya satu? Jadi, kalau pertanyaan adalah apakah memungkinkan, mungkin saja, tapi itu tidak akan efektif sejauh ini. Tidak pernah ada yang menggunakan itu. Karena apa? Ketika kita mau memilih fungsi aktivasi, itu harusnya sejak awal kita sudah memilih fungsi aktivasi yang sesuai dengan kebutuhan. Tipe datanya seperti apa, output yang kita harapkan seperti apa, maka kita pilih fungsi aktivasi yang sesuai dengan itu. Sehingga tidak memerlukan fungsi aktivasi yang lebih dari satu. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Ada lagi yang lain? Oke. Kalau tidak ada, sekarang kita mau masuk ke ini, oleh-oleh. Oleh-oleh untuk teman-teman. Tadi saya ceritakan tentang Titanic ya. Nah, ini datasetnya. Dataset Titanic itu ada daftar penumpang, kemudian ada namanya ya, kemudian jenis kelamin. Ini yang akan jadi fitur-fitur teman-teman. Nah, di bagian akhir itu ada
Y-nya, targetnya, apakah dia selamat atau tidak. Kalau 0 itu dia tidak selamat, 1 itu dia selamat berdasarkan data itu. Kalian akan bisa dapatkan data lengkapnya di sini, di Kaggle. Ada linknya saya sertakan. Nah, tugasnya adalah yang pertama, kalian harus merancang jaringan arsitektur saraf tiruan model HEP tadi yang sudah kita pelajari sebagai model dari kasus tersebut. Jadi gambar dulu jaringan arsitekturnya yang sesuai dengan jaringannya HEP tadi. Kemudian kalian implementasikan, kerjakan. Bisa pakai Python, bisa pakai MATLAB, C++ terserah. Yang jelas kalian implementasikan nanti. Setelah itu kalian analisis hasil atau pola yang ditemukan dari apa yang kalian sudah kerjakan. Jelaskan nanti dalam laporannya. Ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Jelas? Oke. Nah, sekarang, teman-teman, kalau sudah jelas tugasnya, ini kita sudah berada di penghujung kelas. Sebelum kita tutup, mungkin saya minta beberapa orang untuk memberikan atau merangkum, memberikan kesimpulan terkait apa sih yang sudah teman-teman peroleh atau teman-teman dapatkan selama perkuliahan ini. Di pertemuan yang ini. Silakan, ada yang mau coba? Siapa? Oke, Jihan. Silakan Jihan. Baik, nama saya Jihan Pradina. Jadi, JST atau jaringan saraf tiruan mempunyai 3 jenis lapisan utama. Yang pertama ada lapisan input yang digunakan untuk menerima data mentah. Lalu lapisan satu atau lebih lapisan yang digunakan untuk memproses informasi. Lalu ada lapisan output yang digunakan untuk memprediksi hasil akhir dan mengambil sebuah keputusan. Ada lagi yang lain? Oke, Farhan, silakan. Adapun dalam kesimpulannya yaitu pertama, bobot menentukan seberapa besar pengaruh sinyal dari neuron satu terhadap neuron lain, sedangkan bias memungkinkan model menggeser fungsi aktivasi untuk menyesuaikan hasil, sehingga keduanya menjadi kunci dalam pembelajaran jaringan. Demikian Pak, terima kasih. Oke, tepuk tangan juga untuk Farhan. Oke teman-teman, apa yang disampaikan dua orang temannya tadi, betul ya, jadi secara umum JST tersusun dari 3 komponen utama, yaitu input, hidden, dan output layer. Kemudian bobot dan bias itu membantu untuk mengontrol hubungan antar variabel atau untuk antar neuron. Fungsi aktivasi membantu untuk memperkenalkan non-linearitas dalam model. Kemudian forward propagation, itu proses aliran data dari input ke output. Dan terakhir, algoritma yang kita pelajari pada pertemuan ini, yaitu HEP, cocok hanya untuk data yang terpisah secara linear. Baik, itu hal-hal yang bisa kita sampaikan untuk perkuliahan ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk kita. Saya tutup kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen unjuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.